Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rifatul Mawanah, nomor absen 29 dari kelas 104. Di sini saya akan membacakan salah satu cerita berlatar belakang sejarah dengan konsep berpikir secara diakronik. Sebelum itu, tahukah kalian apa itu diakronik? Diakronik berasal dari bahasa Yunani, dia yang artinya melalui atau melampaui, dan kronikus yang artinya waktu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa diakronik adalah memanjang atau meluas dalam waktu, namun terbatas atau sempit dalam ruang. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dari masa ke masa merupakan cerita sejarah yang telah saya pilih berdasarkan konsep berpikir secara diakronik. Penerapan nilai-nilai Pancasila ini terjadi sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini, terdapat berbagai masalah berupa upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Untungnya, semua ini bisa digagalkan. Yang kedua, pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin karena seluruh keputusan dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara yaitu Presiden Soekarno. Namun, hal ini menyebabkan ketidakstabilan negara yang menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan pemberontakan PKI. Yang ketiga, pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Periode ini dikenal sebagai demokrasi Pancasila karena PKI berhasil dibubarkan oleh Jenderal Soeharto yang kemudian dipilih menjadi presiden menggantikan Insinyur Soekarno. Yang terakhir yaitu yang keempat, pada masa reformasi. Masa reformasi terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa ini, penerapan Pancasila tidak lagi terjadi ancaman pemberontakan, tetapi masyarakat diwarnai oleh kehidupan serba bebas yang menyebabkan turunnya rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Nah, pada cerita sejarah tersebut dapat ditemukan beberapa ciri konsep berpikir secara diakronik, yaitu pertama, masa atau waktu panjang. Cerita sejarah tersebut terjadi pada tahun 1945 sampai sekarang. Kedua, perkembangan suatu peristiwa, mulai dari terjadinya pemberontakan sampai digagalkannya pemberontakan. Ketiga, kronologis. Cerita sejarah tersebut diceritakan secara urut. Keempat, vertikal. Alur waktu cerita sejarah berjalan lurus. Kelima, terdapat perbandingan dalam cerita sejarah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.